Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran Mayop Accounting untuk materi pelatihan uji kompetensi. Terlebih dahulu kita siapkan soal yang akan kita kerjakan seperti nampak pada layar komputer. Kemudian kita siapkan langkah atau standar operasional prosedur, langkah yang akan kita kerjakan dalam pengerjaan Mayop Accounting. Setelah siap, kita baca instruksi satu persatu. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat folder, ya, membuat folder untuk nanti sebagai tempat penyimpanan file. Kita buat folder terlebih dahulu di Windows Explorer. Misalkan di local disk E, kita bikin folder dengan nama dan nomor absen atau nomor uji kalian. Setelah folder siap, seperti ini sudah siap, langkah berikutnya adalah kita buka program Mayop. Kita buka program Mayop. Kita mulai satu persatu langkah pengerjaan Mayop. Yang pertama, kita klik create karena kita belum punya file. Kemudian kita klik next, kita isikan company information terutama untuk company name atau identitas perusahaan. Identitas perusahaan kita ketikkan, namanya adalah nama peserta dan nomor uji. Silahkan ketik nama kalian dan saya himbau untuk pengetikan silahkan menggunakan huruf besar agar nanti lebih efektif, lebih cepat. Nama perusahaan, alamat boleh diisi dengan sesuai yang dikehendaki, alamat sekolah, nomor email dan sebagainya silahkan diisi. Jika sudah selesai, silahkan klik next untuk mengisi informasi tentang periode akuntansi. Yang pertama, tahun periode akuntansinya. Sebagaimana di soal bahwa untuk periode akuntansinya, ya kita lihat di sini neraca saldonya adalah per 30 November 2019, berarti tahun periode akuntansinya adalah tahun 2019. Kemudian last month, bulan akhir periodenya kita isi dengan bulan Desember. Dan untuk conversion month atau bulan dimulainya transaksi atau bulan dimulainya penggunaan Mayop adalah bulan Desember. Berikutnya, jumlah periode akuntansi kita pilih yang periode 13. Kemudian kita klik next. Untuk konfirmasi periode akuntansi, kita klik next lagi untuk memilih daftar akun atau account list yang akan kita buat. Untuk yang lebih fleksibel, kita pilih yang nomor 2. Kita klik next kalau sudah. Setelah itu kita diminta untuk menempatkan file. Sementara kalau tidak kita ubah, file akan menjadi satu dengan program Mayop di local disk C. Tadi kita sudah membuat folder di local disk E. Kita pindahkan dulu, kita pilih change. Kemudian kita cari folder kita tadi di local disk E. Nama folder kita tadi silahkan dicari. Saya tempatkan saja nanti di di Anis UK ya. Saya pilih foldernya, kemudian saya buka
kemudian saya simpan. Jika sudah berpindah alamat foldernya, kita klik next, kemudian kita klik comment center. Nah, demikian tadi kita sudah selesai membuat file data perusahaan. Sebelum kita lanjut ke bagaimana membuat setup awal, mulai dari daftar akun, membuat kartu, berikut mengisikan saldonya, kita cek dulu sebelum melangkah lebih jauh. Kita cek dulu company information-nya lewat setup company information. Nah, terutama untuk periode akuntansinya, pastikan periode akuntansinya sudah benar, karena jika periode akuntansinya nanti belum benar, kita tidak bisa lanjut, kita akan kesulitan. Conversion month-nya bulan Desember, periode akuntansinya 13 periode, tahun akuntansinya 2019, dan akhir bulan periode akuntansinya adalah bulan Desember. Kita klik OK. Demikian tadi kita sudah selesai untuk membuat data file perusahaan. Baiklah, setelah tadi kita sudah menyelesaikan membuat file data perusahaan, langkah berikutnya kita adalah menyusun setup awal perusahaan. Setup awal perusahaan dimulai dari membuat daftar akun, baik itu nanti akun header dan akun detail, berikut menginputkan saldo awalnya. Jadi kita susun terlebih dahulu nanti daftar akunnya. Di sini sudah kita siapkan akun header apa saja yang akan dibuat. Berikut akun apa saja yang baiknya kita edit untuk membantu kita mempermudah pekerjaan. Kita buka program Mayop yang sudah kita buat kemarin. Kita masuk, kita mulai lewat account list. Kita klik account, kemudian kita pilih account list. Di sini sudah tersaji beberapa akun yang bisa kita lakukan edit. Kita mulai dari akun kelompok aset. Di sini ada header aset, kemudian ada tambahan header untuk current aset dan non current aset. Kita bikin tambahan headernya. Header untuk current aset. Kemudian lanjut kita untuk non current aset. Kemudian liability sudah ada, kita cek liability nanti sudah ada, berarti kita bikin current liability dan non current liability untuk kelompok liability. Oke, kelompok liability sudah, kelompok equity kita cek sudah ada equity, income sudah ada, cost of goods sudah ada, untuk expense ya, untuk expense sudah ada. Kemudian di other income ini kita edit menjadi other income dan expense. Kemudian ada kelompok other income sendiri dan other expense sendiri di dalamnya.
Oke, yang terakhir untuk akun kelompok 9 kita edit menjadi teks. Selesai kita membuat header account. Yang berikutnya kita akan melakukan edit account. Untuk edit account atau akun yang akan diedit sudah kita siapkan. Silahkan nanti diperhatikan akun apa saja yang perlu diedit, kemudian diedit menjadi akun apa. Ambil contoh di sini check account. Check account akan kita edit menjadi cash in bank. Baik, saya mulai. Yang pertama check account. Nomor akunnya kita ganti, kita sesuaikan. Kita ganti menjadi cash in bank BNI. Oke, kalau sudah, perhatikan di sini sudah berubah. Silahkan lakukan edit satu persatu untuk semua kelompok akun dari akun kelompok 1 sampai akun kelompok 6. Kita lanjutkan. Setelah tadi kita melakukan edit account, langkah berikutnya kita akan membuat akun-akun yang baru yang belum ada di daftar akun. Kita perhatikan dari atas ada aset, current aset, cash in bank sampai account receivable sudah ada. Ini di kelompok aset. Untuk akun-akun yang lain yang belum ada, kita buat satu persatu. Berikut jangan lupa untuk menentukan tipe akunnya. Kita ambil contoh, kita lanjutkan setelah akun receivable ada akun allowance of double debt. Kita klik new. Kemudian kita tentukan tipe akunnya adalah akun receivable, nomor akunnya 1400, namanya allowance of double debt. Oke, untuk lanjut ke akun berikutnya kalian bisa langsung klik new. Misalkan untuk akun yang setelah allowance yaitu merchandise inventory, tipenya adalah other current asset, nomornya 1500, nama akunnya merchandise inventory. Baik, satu persatu silahkan nanti diselesaikan untuk akun-akun yang belum ada. Baik, setelah semua akun-akun sudah kita susun, selanjutnya untuk akun-akun yang tidak kita pakai bisa kita hapus. Seperti akun provision account, kita buka, kita hapus, klik kanan delete account. Begitu juga untuk investment, kita hapus. Dan untuk akun yang ada tanda link, karena tidak bisa kita hapus agar tidak mengganggu kegiatan transaksi, kita berikan nomor akun yang besar agar nanti letaknya ada di bawah seperti ini. Di kelompok aset sudah bersih, kita lanjut ke kelompok liability. Di sini ada payroll, karena ini ada tanda link, ini tidak bisa kita hapus, kita edit, kita kasih angka yang besar. Baik, equity sudah ya, sudah bersih semuanya. Lah, setelah selesai kita menghapus akun yang tidak terpakai, langkah berikutnya adalah kita menginput saldo awal akun. Kita buka neraca saldo per 30 November tahun 2019. Untuk menginput saldo awal akun, kita mulai dari setup, balance, account opening balance. Satu hal yang harus diingat bahwa angka yang kita masukkan di dalam account opening balance, angkanya harus positif. Ketika nanti ada akun kontra, seperti contohnya di kelompok aset, ada beberapa akun kontra seperti allowance, akumulasi. Di kelompok equity ada dividen, dan mungkin nanti juga di kelompok sales
ada sales diskon, ada sales return. Di kelompok purchase ada purchase diskon, artinya ada beberapa akun kontra. Maka untuk input saldonya kita memberikan tanda negatif. Baik, satu persatu saldo akan kita masukkan. Sebelumnya di sini ada currency atau satuan uang rupiah, biar nanti kita lebih mudah mengecek penginputan saldo. Angka-angka rupiah ini sementara akan kita nonaktifkan dulu. Bagaimana cara menonaktifkan currency atau satuan uang? Silahkan kalian klik setup, kemudian ke preferences, kemudian di kelompok Windows, di menu Windows ada show currency symbol in Windows, silahkan dinonaktifkan. Demikian juga di menu report ada include currency symbol in report dan include currency symbol in form, juga silahkan dinonaktifkan. Oke, sehingga nanti ketika kita input saldo kita akan lebih mudah mengeceknya. Kita masukkan satu persatu. Ambil contoh cash in bank, kita input. Untuk pindah ke akun berikutnya bisa pakai anak panah, bisa pakai enter. Nah, perhatikan di sini ada allowance for double debt. Ketika angka-angka kelompok aset itu bersaldo normal debit, dan ketika ada kelompok aset yang bersaldo kredit, maka untuk inputnya awali dengan tanda negatif. Seperti ini, silahkan diisikan satu persatu, pastikan nanti amount left to be allocated-nya sudah 0. Kita akan lanjutkan. Setelah tadi satu persatu saldo kita input di opening balance, kemudian kita cek di amount left to be allocated sudah 0, ini mengindikasikan bahwa saldo debit dan kreditnya sudah balance. Berarti untuk input saldo awal akun sudah selesai. Kita klik OK. Langkah berikutnya, setelah kita menginput saldo awal, kita cek pekerjaan kita adalah menentukan link akun dan membuat kode pajak. Satu persatu akan kita lakukan. Kita buat link akunnya terlebih dahulu. Link yang pertama kita masuk lewat checkup, link account and banking account. Kita perhatikan di sini bahwa linknya sudah oke. Sudah tidak ada masalah, kita bisa lanjut untuk link yang kedua, yaitu sales account. Di link utama sudah terbentuk secara otomatis karena kita lakukan edit account. Yang perlu kita isikan adalah untuk link tambahan. Kita lihat yang pertama, adakah pendapatan dari jasa angkut? Kita cek dari other income, freight collected. Nah, di sini ada jasa angkut, berarti akun ini bisa kita inputkan. Kita aktifkan, di sini angkanya 8, kita ketik 8, kita masukkan freight collected. Oke, yang berikutnya, adakah uang muka dari customer? Kita lihat uang muka dari customer itu kita anggap sebagai utang. Kita lihat tidak ada. Yang berikutnya, kita akan memberikan diskon kepada customer ketika customer membayar lebih awal. Kita cek di
diskon. Di sini ada sales diskon, kita masukkan sales diskon. Masukkan sales diskon. Dan yang terakhir, kita ada pendapatan denda terlambat bayar. Pendapatan denda terlambat bayar itu termasuk pendapatan lain-lain. Kita cek di other income. Ada nggak late fees collected? Di sini ada late fees collected. Maka kita linkkan di sini late fees collected-nya. Oke, berarti untuk link sales account sudah selesai. Kita lanjut untuk link yang berikutnya, yaitu link purchases. Untuk link utama sudah otomatis ada. Sekarang kita lanjut ke link yang kedua, yaitu link tambahan. Ada 5 link tambahan, tapi untuk link yang pertama tidak usah kita isi. Kita cek link yang kedua, yaitu beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian biasanya akan masuk kelompok cost of sales. Ada enggak? Freight paid. Kebetulan tidak ada, jadi tidak usah kita aktifkan. Kemudian yang berikutnya, uang muka dari supplier. Ada enggak uang muka kepada supplier? Ketika kita beli, kita memberikan uang muka terlebih dahulu. Biasanya ini akan ada di kelompok aset. Tidak ada uang muka ke supplier, maka kita tidak aktifkan. Yang berikutnya, kita akan mendapatkan diskon saat kita membeli. Kita cek di kelompok cost of sales. Ada nggak purchase diskon? Di sini ada purchase diskon. Jadi kita masukkan purchase diskonnya. Oke, sudah selesai untuk link account-nya. Jadi semua link sudah masuk. Langkah berikutnya, setelah link sudah selesai, yang berikutnya adalah yang sangat penting adalah membuat kode pajak. Ini account list kita tutup terlebih dahulu. Kita akan masuk ke bagaimana membuat kode pajak, termasuk nanti membuat linknya. Untuk membuat kode pajak, kita masuk ke list, kemudian ke tax code. Perhatikan di sini ada banyak kode pajak yang tersedia. Kita hanya akan menggunakan 2 kode pajak, yaitu GST dan NT. Maka untuk kode pajak yang lain bisa kita hapus. Silahkan klik pada kode pajak yang akan dihapus, kemudian klik kanan delete tax code. Silahkan satu persatu dihapus. Sekali lagi jangan buru-buru, sisakan GST dan NT. Baik, setelah terpisah 2 kode pajak yang akan kita pakai untuk transaksi, kita akan lakukan edit. Yang pertama untuk GST. GST kita rubah menjadi VAT. Keterangannya value added tax. Untuk rate-nya atau tarifnya sama. Untuk link account tax collected atau pajak yang kita pungut, kita masukkan kita linkkan ke tax atau VAT out. Kita cari VAT out di kelompok 2 VAT out-nya. Dan untuk tax VAT atau pajak yang kita PPN yang kita bayarkan, kita linkkan ke VAT in di kelompok akun 1 VAT in. Kita klik OK. Demikian juga kita setting untuk NT-nya. Untuk NT-nya linknya juga sama. Untuk tax collected kita linkkan ke VAT out. Untuk tax VAT kita linkkan ke VAT in. Selesai kita membuat kode pajak dan link account. Demikian para siswa, kita sudah menyelesaikan materi tentang file data perusahaan, daftar akun, saldo awal akun, link akun, dan link pajak. Bertemu kembali kita pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.